Oke, jadi sebelum kalian nonton ini, bagi kalian yang gak mau dengar pengalaman cerita gua atau malah langsung nonton reviewnya aja, kalian bisa langsung skip ke menit 5 menit 17 detik. Ya, atau lebih lengkapnya sesuai di yang tertera di situ. Halo semuanya, kembali lagi di channelku, di channel pribadi saya, bukan di This is my show, tapi di Maulana Hizran Hazazid. Mungkin saya bakal ganti nama channel ini jadi Manghaha mungkin. Ya. So, kita kali ini bahas apa? Kita kali ini bakal bahas yang lagi happening. Ya, kali ini kita akan review Dear Nathan. Bukan cuma review, tapi gue bakal bahas pengalaman gue pas nonton Dear Nathan sekitar 8 hari yang lalu, seminggu kurang lebih ya. Jadi pas gue masuk itu gue ingat seat gue di F. Nah, misalnya kalau kalian lihat di bioskop-bioskop, ini gambarnya nih, kalau biasanya peta di bioskop-bioskop. Jadi ini screen. Misalnya ini screen nih, ini screen. Nah, dari sini tuh mulai dari angka terbawah, misalnya dari Z. Nah, makin atas makin huruf awal. Jadi misalnya ini screen, ini A. Get it. Jadi intinya seat yang paling jauh itu kursi A. Ya gitu. Oke, terus gimana jadinya? Ada penonton, ya tipikal remaja mungkin ya, nggak membaca keadaan gitu. Gak tahu dia beli tiket di mana. Kalau beli tiket di konternya harusnya ada petanya sih, denahnya gitu. Tapi gue gak tahu dia beli di mana tiketnya. Jadi dia ngitung A-nya itu dari bawah. Jadi harusnya dia di kursi E, dia malah nempatin kursi F, kursi gue. Terus kursi F8. Loh, itu kan F10, 9, 8. Kan kursi gua. Mas, ini F8 ya? Ini E. Tapi coba saya cek dulu ya. Pak, yang di sini F kan? Iya, ini F. Yang di sini baru E. Tuh, Mas. Katanya itu F, Mas. Oh, ini F ya? Iya, Mas. Oh yaudah mas, nonton aja. Ya sudah. Ya gitu. Jadinya gitu. Mau gak mau, tadinya gue duduk di tengah harusnya. Jadi di pinggir. Jadi yang harusnya di tengah itu, yang harusnya ditempatin gue dan teman-teman, kami itu terpaksa pencar gitu ya, pisah. Jadi ada yang satu di sini, satu di sini, satu di belakang gitu. Dan sayangnya saya sempat ketinggalan beberapa momen awal, ya mungkin gak nyampe semenit sih. Semenit, kira-kira semenit. Semenit awal gue kehilangan tuh. Mungkin karena filmnya bentar lagi habis di bioskop ya. Habis, maksud saya selesai ditayangkan di bioskop. Jadi udah gak ada di bioskop-bioskop ya. Jadi saya mungkin bakal menjelaskan membeberkan beberapa scene atau spoiler ya bahasa itunya. Spoiler mobil. Tur buku. Danke. Jadi di buku ini gue juga sempat nyatet. Ya cukup seru juga sih. Tapi agak ke-distract ya. Kalau tahu ke-distract itu kealihkan pandangannya. Jadi harus tahu ceritanya juga, harus tahu kelebihan kekurangannya juga. Oke, saya bacakan ya. Pertama, dari sudut story. Kalau kalian yang tahu novelnya, tahulah Dear Nathan itu ya gitu, cocok banget sama ABG zaman sekarang. Di film ini sama novelnya cukup berbeda jauh. Bukan masalah ceritanya, tapi tentang alurnya. Kalau cerita beda nggak apa-apa, tapi kalau alurnya melengsong-lengsong gitu, kan agak aneh gitu. Mungkin kalau yang udah baca bakal ngerti sama filmnya. Tapi bagi yang belum baca, jangan harap bisa ngerti dalam sekali tonton. Atau bisa jadi sih kamu ngerti karena spoiler orang di belakang kamu atau di samping kamu.
Ya, jadi itu juga pengalaman lumayan buruk saya. Jadi pas kita nonton, kenapa nggak nonton aja gitu? Kenapa harus salah? Dear Nathan, cintaku telah berubah, bermetamorfosa seperti kupu-kupu. Di sini kayak gitu, terus orang di belakang juga ngomong gitu. Jadi kayak, ya udah terus lu tahu, terus kenapa? Tinggal nonton. Ya udah gitu. Ya, spoiler dalam bioskop maupun di luar bioskop itu sama-sama ngeselin. Oke, langsung aja ke storynya. Jadi ini tentang Nathan. Tokoh utamanya ada dua, Nathan dan Salma. Nathan ini digambarkannya sebagai anak yang bad boy gitu, bad boy di sekolah. Nggak kayak yang Lex tapi ya, tapi ya bad boy di sekolah gitu. Terus dia telat sekolah. Terus ada anak baru namanya Salma. Nah, terus mereka berbincang-bincang dan akhirnya bertemu dan akhirnya akrab. Terus sudah mulai dari kenal kayak gitu. Salmanya masih merasa awkward. Lama-lama tapi jadi suka sama Nathan. Nathan ini, oh ya, castingnya dong. Casting menurut gua, casting buat Salma dan Nathan oke-oke aja sih, soalnya ya mungkin bagi anak-anak cewek kalau lihat Nathannya gitulah ya Jeffrey Nicole ya, Mas Jeffrey ya. Dan mungkin banyak yang bilang nih ya, bagi yang ceweknya kurang pas. Tapi ya sih agak kurang pas dikit. Tapi nggak apa-apa, tidak masalah besar. Yang penting kemampuan aktingnya. Kemampuan akting bagus sih sejauh ini. Cuman yang kurang setuju saya ceritanya, yaitu Nathan ini terlalu berani. Jadi misalkan agak nggak logis gitu. Kalau dipikir secara nyata ya, nggak tahu dari awal tiba-tiba baru dekat terus tiba-tiba jadian, atau emang plotnya dipotong-potongnya. Itu mungkin banyak yang penggemar novel Dear Nathan, tapi saat nonton filmnya dia kecewa karena itu banyak yang dipotong. Padahal menurut para pembaca novel Dear Nathan-nya itu penting. Selain story, kita juga bakal bahas directnya. Jujur aja nih ya, bagus banget. Itu tuh pengarahannya tuh sangat cemerlang, sangat luar biasa lah, amazing. Tapi sayangnya April Mop, mungkin kalian yang nonton tahu scene saat Salmanya kejedot bola basket gara-gara dia bengong ngeliatin Nathan, aka Jeffrey Nicole. Nicole atau Nicole sih? Jeffrey Nicole, yes. Terus yang gua agak suka dari directnya, dia tuh terlalu fokus goalsnya. Nggak, maksudnya bukan goals ya, dia terlalu fokus ke goalsnya. Jadi sampai-sampai beliau lupa menyusun rangkaian cerita agar jadi suatu cerita yang bagus, yang bagus, yang bisa dimengerti oleh orang yang bahkan tidak membaca novelnya. Ya mungkin film ini ditargetkan untuk orang yang udah baca novelnya doang kali ya. Oke, lanjut. Pas Nathannya di rumah sakit, pas ibunya sekarat, ibunya lagi keadaan sekarat gitu. Ada scene dokternya memberikan pertolongan, tapi itu sama sekali enggak ada perjuangannya gitu. Ibaratnya dokternya enggak ada perjuangan, cuman maaf, ibu Anda telah meninggal, gitu. Jadi cuman gitu doang. Kenapa kurang greget aja gitu menurut saya ya. Ya oke, lanjut. Segi visual, ada shot yang nggak pakai tripod. Iya, hampir semua mungkin gue lihat nggak pakai tripod, atau mungkin pakai tripod tapi dikasih efek goyang-goyang kali ya biar kelihatan alami. Ya itu bagus, tapi ada beberapa scene yang bikin gak enak dilihat. Jadi kayak ganjil aja gitu, kayak yaudah, suasananya tenang tapi goyangannya terlalu jerer gitu. Goyangin tuh kameranya. Coba lu angkat deh. Ya mungkin kalau kayak gini baik-baik aja. Coba guncang lebih banyak. Ya kalau kayak gitu kan agak nggak enak ya. Pastiin lagi deh. Ya jadi ada
yang beberapa scene gara-gara gak ada tripod, bukannya kelihatan alami malah jadi gak enak dilihat. Terus masalah kamera, mungkin banyak yang bilang bagusan kamera HP gua kali ini mah. Iya, gua tahu. Itu mungkin ada beberapa noise atau ada lumayan banyak sih kelihatan noise. Mungkin kalian gak tahu, tapi di bioskop itu resolusinya lebih besar, jadi lebih banyak menampakkan noise. Jadi kamera DSLR biasa itu nggak bisa. Kalau misalnya buat bioskop itu perlu kamera khusus. Jadi jangan sekali-sekali kalian bandingin kamera yang di HP kalian dengan kamera yang dipakai di syuting Dirnatan. Itu pasti beda banget. Oke, terus editan chat balon, chat balloon. Jadi misalnya ada scene yang misalnya lagi ngetik tik, terus ada chat balloonnya gitu di sini. Gak sesuai. Jadi saat dia mijit ini, udah mijit baru keluar teks balloon yang lagi ngetik. Get it? Oke. Terus shotnya kurang variasi. Ya, jadi kayak cuman kayak gini doang. Kalau tadi kamu lihat video saya sebelumnya, saya ada shot dari sini, ada juga shot dari sana. Sekarang kamera yang di sana udah mati. Ya, memorinya habis. Oke, lanjut. Ya, itu kekurangannya. Sekarang saya bahas kelebihannya. Kelebihan pada film Dirnatan ini, pertama, pemeran Nathan, yaitu Jeffrey Nicole, bisa dibilang ganteng. Dan banyak shot-shot close up atau shot dari dekat, kayak gini nih, nggak dari jauh gitu. Jadi kayak gini. Jadi kalian bisa melihat wajah Jeffrey Nicole secara dekat. Mungkin bagi para cewek ya tertarik buat nonton lagi. Selain itu, humor yang ditawarkan cukup segar. Ya. Jadi humor yang ditawarkan cukup segar. Gak tahu penontonnya yang receh atau emang bagus humornya. Ya jadi ya. Dan yang saya suka direct pada scene akhirnya, bener-bener scene terakhir tuh yang kata yang waktu Nathan gendong. Terima kasih. Sekian dari Mang Haha di channel saya sendiri. Wassalam. Dadah. Terima kasih. Sekian dari Mang Haha di channel saya sendiri. Wassalam. Sebelumnya saya lupa bilang, tapi tolong dimaafkan dan tolong dikoreksi apabila saya salah-salah kata atau salah-salah dengan penilaiannya. Dan gimana sih menurut kamu tentang Dirnatan itu sendiri? Komen di kolom komentar di bawah ya. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.